Soal nomor 16. Dan untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 15, linknya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa ditonton terlebih dahulu ya adik-adik. Pertanyaan untuk nomor 16, bacalah kalimat-kalimat berikut. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks pidato yang padu adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, untuk urutan kalimat yang berada di atas agar menjadi teks pidato yang padu, kita cari terlebih dahulu untuk subjeknya. Nah, untuk subjeknya yaitu teman-teman. Berarti nomor 1 ini kita jadikan yang pertama. Jadi nomor 1 tetap di urutan yang ke-1. Nah, dari pilihan A sampai pilihan D, yang nomor 1 menjadi urutan pertama ada di pilihan A. Jadi urutannya 1, kemudian 3, 2, dan 4. Soal nomor 17, bacalah kutipan teks pidato berikut. Kutipan teks tersebut merupakan bagian titik, titik, titik pidato. Nah, untuk bagian-bagian pidato, ini Kak Evan sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah salam pembuka atau pembuka, kemudian ada isi pidato, lalu penutup pidato. Nah, ini Kak Evan bacakan untuk kutipan teks pidatonya ya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal penting. Nah, di sini terdapat kalimat hadirin yang saya hormati dan marilah mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Ini merupakan ciri dari bagian pidato yaitu pembuka. Jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 18. Bacalah teks pidato berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai nomor 20. Pertanyaannya, orator dalam pidato tersebut adalah titik, titik, titik. Adik-adik diingat untuk orator ini adalah orang yang menyampaikan pidato tersebut atau orang yang berpidato. Nah, pada kutipan teks pidato nomor 18 bisa kita lihat di sini kalimat saya di sini sebagai perwakilan siswa kelas 6. Berarti yang menyampaikan pidato ini adalah seorang siswa. Jawabannya di pilihan B. Nomor 19 untuk teks pidatonya masih sama dengan nomor 18. Pertanyaannya adalah, isi dari teks pidato tersebut adalah titik, titik, titik. Mari adik-adik kita baca terlebih dahulu untuk mengetahui isi dari teks pidato ini. Kak Evan bacakan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tugu, beserta Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini sebagai perwakilan siswa kelas 6 akan menyampaikan bahwa kami, kelas 6 akan mengadakan pentas seni. Maka dari itu kami memohon dukungan kepada pihak sekolah untuk kelancaran acara tersebut. Nah, di sini untuk isinya adalah kelas 6 akan mengadakan pentas seni. Jawabannya ada di pilihan B, pentas seni siswa kelas 6. Nomor 20 untuk teks pidatonya masih sama. Pertanyaannya, kalimat penutup yang sesuai dengan teks pidato tersebut adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, untuk kalimat penutup dari teks pidato ini, yang paling tepat itu ada di pilihan B. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian nomor 21, bacalah kutipan cerita rakyat berikut untuk menjawab soal nomor 21 sampai nomor 25. Pertanyaannya adalah,
Latar tempat pada cerita rakyat tersebut adalah titik, titik, titik. Silakan adik-adik di-pause terlebih dahulu dan silakan dibaca untuk cerita rakyatnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah latar tempat. Latar ini mempunyai nama lain, yaitu setting. Latar tempat ini berarti tempat berlangsungnya cerita tersebut terjadi. Nah, pada cerita rakyat ini terjadi yaitu di sebuah danau. Berarti untuk latar tempatnya ada di pilihan D, yaitu danau. Nomor 22 untuk kutipan cerita rakyatnya atau teksnya masih sama dengan nomor 21. Pertanyaannya adalah tokoh utama dalam cerita rakyat tersebut titik titik titik. Adik-adik diingat untuk tokoh utama ini adalah tokoh yang menjadi pusat cerita. Dan biasanya untuk tokoh tersebut paling banyak mendapatkan adegan atau paling banyak dibicarakan. Nah, pada cerita rakyat ini yang menjadi tokoh utamanya adalah pemuda yang bernama Toba. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 23 dan untuk teksnya masih sama dengan nomor 21 dan 22. Pertanyaannya adalah sifat Toba dalam cerita tersebut adalah titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk sifat Toba yaitu ada di pilihan C. Hal itu dapat kita buktikan pada kalimat Toba marah pada Samosir dan menyebutnya anak ikan. Di sini terdapat kata marah yang menunjukkan jika sifat Toba adalah pemarah. Soal nomor 24 dan teksnya masih sama dengan soal nomor 21, 22, dan 23. Pertanyaannya adalah, konflik dalam cerita tersebut adalah titik, titik, titik. Adik-adik, untuk konflik ini merupakan permasalahan yang terjadi di dalam cerita. Nah, permasalahan yang terjadi di dalam cerita ini yaitu Toba marah pada Samosir. Jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 25 dan teksnya masih tetap sama dengan nomor 21, 22, 23, dan 24. Pertanyaannya nomor 25, kejadian yang mungkin terjadi jika Toba tidak marah kepada Samosir adalah titik titik titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk ceritanya. Ketika Toba marah pada Samosir, ibunya menyuruh Samosir untuk pergi ke atas bukit. Dan kemudian Samosir berubah menjadi sebuah pulau yang bernama Pulau Samosir. Nah, di sini pertanyaannya adalah kejadian yang mungkin terjadi jika Toba tidak marah pada Samosir. Nah, kalau Toba tidak marah sama Samosir, hal yang mungkin terjadi itu adalah Samosir tidak akan berubah menjadi pulau. Jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 26. Bacalah cerita anak berikut untuk menjawab soal nomor 26 sampai 30. Pertanyaannya adalah tokoh utama dalam cerita anak tersebut adalah titik titik titik. Ingat adik-adik, untuk tokoh utama yaitu tokoh yang menjadi pusat cerita atau tokoh yang sering diceritakan ya. Nah, silakan adik-adik untuk di-pause videonya terlebih dahulu dan silakan untuk dibaca terlebih dahulu untuk cerita anak ini. Nah, tokoh utamanya pada cerita ini yaitu anak bebek abu-abu. Jawabannya ada di pilihan D. Kemudian soal nomor 27, teksnya masih sama ya dengan soal nomor 26. Pertanyaannya adalah makna kata yang dicetak tebal adalah titik titik titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk kata yang dicetak tebal.
Di sini kata yang dicetak tebal adalah kata menderita. Kata menderita pada kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki makna menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Jawabannya ada di pilihan C. Lalu nomor 28, ceritanya masih sama dengan cerita nomor 26 dan 27. Pertanyaannya adalah konflik yang terdapat dalam cerita anak tersebut adalah titik. Adik-adik diingat ya, untuk konflik itu tadi adalah permasalahan yang terjadi di dalam cerita. Nah, permasalahannya pada cerita anak ini yaitu anak bebek abu-abu berkecil hati karena penampilannya berbeda. Jawabannya ada di pilihan D. Kemudian soal nomor 29, ceritanya masih sama ya dengan soal nomor 26, 27, dan 28. Pertanyaannya adalah prediksi kejadian yang mungkin terjadi jika anak bebek abu-abu tidak pergi ke sungai adalah titik. Kita lihat adik-adik untuk kalimatnya, saat berenang menyeberangi sungai, tanpa sengaja ia melihat bayangannya sendiri di sungai. Betapa terkejutnya bebek ini. Ternyata wajahnya kini berubah menjadi angsa yang cantik. Ia baru menyadari kalau selama ini dirinya bukanlah bebek jelek, tetapi angsa yang cantik. Nah, jadi si anak bebek yang abu-abu ini sudah sadar nih jika dirinya adalah angsa yang cantik dan menjadi percaya diri. Nah, kejadian apa sih yang mungkin terjadi jika anak bebek abu-abu tidak pergi ke sungai? Maka yang akan terjadi adalah di pilihan B. Anak bebek abu-abu akan terus merasa sedih karena merasa dirinya berbeda dan jelek. Kemudian soal nomor 30 untuk ceritanya masih sama dengan nomor 26, 27, 28, dan 29. Pertanyaannya adalah amanat yang terkandung dalam cerita anak tersebut adalah titik. Adik-adik, untuk amanat ini adalah pesan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, untuk pesan cerita anak ini yaitu harus percaya diri dengan penampilan sendiri. Jadi, gak boleh minder ya. Jawabannya ini ada di pilihan C.